Nah, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tentu atas segala nikmatnya, rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa melanjutkan di pertemuan yang kedua ini membaca kitab Fikih Muyassar, fikih ringkas yang dikumpulkan di dalamnya hukum-hukum fikih yang insya Allah metode penulisan kitab ini akan kita baca pagi hari ini. Dan tentunya tak lupa salawat diriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan baca lembaran ini yang ada di hadapan kita, Manhajul Amali fil Kitab, yaitu metode penulisan yang ada di dalam kitab ini. Ini penting sekali kita baca guna mengetahui nantinya setiap bab, kitab, masail, permasalahan yang kita baca. Bagaimana alur buku ini dan konsep seperti apa yang disajikan dalam kitab Fikih Muyassar ini. Taib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Manhajul amali fil kitabi. Yatalakhasu manhajul amali fi hadzal kitabi fima yali. Awalan Nah, taksim. terjemahkan dulu. eh, ya, Metode penulisan manhajul amali fi hadzal kitab. Metode penulisan di dalam kitab ini ia talakhas. Memakna ya talakhas, ya mencakup, mencakup, tertuang, bisa tertuang, mencakup begitu ya, di mencakup. poin-poin berikut ini atau fimayali berikut ini, ya, tertuang metode penulisan fi hadzal kitab dalam kitab ini. Nah, Awalan yang pertama, yang pertama, taksimul maudu'ati ila kutubi ra'isati. hmm, itu kan nakirah Wakul, semua. Itu kan nakirah semua. Kalau nakirah berarti jangan lupa untuk ditanwin. Kutubin, oh, roisatin. kutubin ra'isatin. Ya, Hmm. roisatin di sini menjadi naat untuk kutub. Berarti kutub Oh, iya. itu man'ud. Man'ut. Hmm. Awalan, yang pertama metodenya itu membagi. Taksim itu artinya apa? Membagi. Membagi. Membagi apa? Al-maudu'at, tema-tema. Tema-tema itu dibagi kepada apa? Dibagi kepada kutubin ra'isatin, yaitu kitab-kitab yang utama atau induk begitu, kitab-kitab induk. Lanjut lagi. Wakulu kitabin yang kasimu ila abwabin. Ya, dan Kemudian, setiap lanjut, setiap apa? kemudian setiap kitab-kitab dibagi ke dalam beberapa bab, Ustaz. Ya, boleh. Wa Lanjut. kullu babin tahtahu masailu. Dan setiap bab di Setiap bawahnya bab terdapat masail, yaitu permasalahan-permasalahan. permasalahan-permasalahan yang nanti permasalahan tersebut adalah permasalahan fikih. Lanjut. Wazalika. Wazalika takriban wa tashilan alal mutala'i fihi. Iya, mutoli'i.
mutali'i fihi. Mutoli itu adalah orang yang menelaah. Bisa kita artikan juga adalah orang yang membaca. Orang yang membaca apa? Membaca kitab fikih Muyassar ini. Dan demikian itu takriban. Takriban di sini menjadi maf'ul li ajrih. Dalam rangka untuk mendekatkan watashilan dan juga memudahkan. Mendekatkan dan memudahkan kepada siapa? Kepada mutali. Orang yang membaca kitab Muyassar ini. Maka dibuatlah metode membagi tema kepada kitab-kitab induk dan setiap kitab nantinya terbagi kepada bab-bab dan setiap bab tentunya nanti menurunkan beberapa permasalahan. Contohnya nanti ya di pertama itu kita akan masuk kepada Kitabut Toharoh. Nah, jadi pembahasan induknya adalah tentang toharoh, tentang bersuci. Nanti dia menurunkan setiap bab. Misalkan ada berapa bab nanti ada 10 bab. Nah, di bab pertama itu tentang apa? Tentang hukum bersuci dan air. Nah, dia menurunkan permasalahan. Ya, ada permasalahan pertama tentang definisi dari tohara itu sendiri. Dan nanti ada permasalahan yang kedua tentang jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci gitu dan permasalahan-permasalahan seterusnya sampai bab yang pertama habis nanti bab yang kedua lagi masih dalam satu kitab induk yaitu kitab Thaharah. Begitupun nanti berganti kitab yang lainnya ya entah kitabus shalah begitu, entah kitabuz zakah, entah kitabus siyam, entah kitabun nikah dan seterusnya. Sekarang masuk ke metode yang kedua. Silakan dibaca lagi. Ya, Ustaz. Al-iktisaru alal masaili al-muhimmati allati tad'u ilaiha al-hajatu fi kulli babin. Nah, yang kedua adalah al-iqtisaru, membatasi. Yang kedua adalah membatasi. Membatasi apa? Membatasi pembahasan alal masailil muhimmah. Membatasi pembahasan pada masalah-masalah yang penting. Yang tentunya dibutuhkan di setiap bab. Ya, yang dibutuhkan di setiap bab. Wa adamu, lanjut. Wa adamu zikri at- at-tafri'ati wal masaili allati taqillu al-hajatu ilaiha. Ya. Kemudian juga tanpa menyebutkan tafri'at, ya, cabang-cabang. Tanpa menyebutkan cabang, cabang-cabang dan juga masalah-masalah yang kurang dibutuhkan begitu. Allati taqilul haja ilaiha, yang kurang dibutuhkan. Salisan, yang ketiga, Talisan al-ihtisaru wa ikhtiyaru al-fazi wal ibarati as-sahilati al-wadihati qadral imkani. ya. Yang ketiga adalah al-ikhtisar. Ini beda ya, antara ikhtisar sama ikhtisar beda. Tadi ikhtisar kita terjemahkan apa? Ikhtisar, Memilih, ikhtisar, membatasi, memilih, membatasi, Ustaz. membatasi. Nah, ikhtisar, ikhtisar dengan qaf. Yang kedua tadi kan Hmm. ikhtisar. Itu terjemahnya membatasi. Nah, sedangkan ikhtisar itu meringkas. Ya. Ikhtisar itu meringkas. Al-ikhtisaru wa ikhtiyarul alfazi wal ibadati wal ibarati afwan wal ibarati as-sahlati al-wadihati
qadral imkani. Yang ketiga ini yaitu meringkas. Meringkas dan juga memilih lafal-lafal dan memilih ibarat-ibarat yang mudah. Ibarat itu artinya adalah ungkapan. Yang mudah, kemudian jelas, qadral imkani. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya, maksudnya sebisa mungkin. Kitab ini disajikan dalam bentuk yang ringkas, dengan dipilihnya lafal-lafal serta ungkapan yang mudah, begitupun jelas. Lanjut yang keempat, Robi'an. Rabi'an al-iktisaru ala adillati mu'tamadati fi kulli mas'alati Mas'alatin. mas'alatin. Ya, terjemahkan. Ikhtisar tadi seperti yang kedua. Iktisar Artinya, membatasi atas dalil-dalil yang muktamad, Ustaz, diakui, Ustaz. iya, yang mu'tamadah maksudnya yang bisa dijadikan pijakan, yang Oh, bisa dijadikan sandaran di setiap pada setiap permasalahan-permasalahan. sahih. Lanjut yang kelima. Yang kelima, khamisan al-iktisaru ala qaulil rajihi allazi yad'amuhu ad-dalilu fil masailil mukhtalafi fiha. Ya, yaitu membatasi juga Membatasi pembahasan, ya, membatasi pembahasan pada ya pendapat-pendapat yang rojih. roji. Nah, pendapat rojih ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh para penulis yang di pertemuan pertama telah kami sebutkan itu. Ya. Jadi tidak bisa langsung dikategorikan rojihnya secara umum begitu. Jadi rojihnya suatu pendapat atas satu permasalahan fikih itu rojih menurut siapa begitu. Maka rojih yang dimaksudkan di sini ya tentu adalah rojih menurut para penulis kitab ini. Yang empat namanya telah disebutkan pada pertemuan pertama, ya. Nah, Ustaz. Dan tentunya pendapat yang dirojihkan tersebut ya didukung oleh dalil. Ad-dalilu yada'umuhu. Dalil mendukung pendapat tersebut fil masailil mukhtalaf. Ya, pada Permasalahan-permasalahan yang iya diperselisihkan. permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan yang tentunya duna tanpa Duna al-luju'i. lujui. Al-luju'i. Duna lujui ila zikril arai wal aqwali wal khilafi fil masa'alati. Nah, tentunya tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan juga ya Arai. aro ya tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan juga akwal perkataan-perkataan wal khilaf perselisihan di dalam fikih. Nah, itu tidak disebutkan di sini. Jadi ini yang harus dipahami ya ketika membaca fikih muyasar ini. Nah, fikih muyasar ini tidak menyebutkan pendapat-pendapat, pendapat Imam A, pendapat Imam B atas permasalahan ini. Kemudian juga perkataan-perkataan ulama A, ulama B, apalagi perselisihan ya fil masalah dalam satu permasalahan tidak disebutkan di kitab ini. Namun insya Allah ketika kita mempelajari kitab ini, apa yang kami dapatkan ya berupa pendapat dari mazhab ya, fikih Syafi'i misalkan dan Hambali, apabila kami mampu dan bisa menyebutkan akan kami sebutkan nantinya. Tentu melihat kelonggaran dan kecukupan waktu belajar. Lanjut sarisan yang keenam. Sadisan
eh, azwul ayati al Al-Qur'aniyati. Al-Qur'aniyati wa tausiquha wa zalika bi zikril ismil surati wa raqmil ayati bi jiwari kulli ayatin waridat fil kitabi Warodat. waradat fil kitabi. Ya. Azwul ayati, menyandarkan ayat-ayat Qur'aniyah, menyandarkan atau menisbatkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga mentausiknya, maksudnya adalah menguatkannya. Wazalika, yang demikian itu dengan menyebutkan nama surat sekaligus nomor ayatnya. Bijiwari kulli ayatin. Ya, di akhir ayat yang terdapat di dalam kitab. Lanjut, ketujuh. Ketujuh, sabi'an takhrijul ahadisi an-nabawiyati Ya, azwiha ila masadiril as-sunnati al-mu'tamadati. oke, stop dulu. Yang ketujuh, metodenya adalah mentakhrij hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum di dalam kitab ini. Karena kitab ini tadi dikatakan bersandar kepada adillah minal kitabi wa sunnah. Ya, kitabnya Al-Quranul Karim disebutkan nama surat dan ayatnya, dan juga bersandar kepada hadis Nabi, dan hadis Nabinya pun ditakhrij. Takhrij ini maksudnya setiap hadis nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor sekian, Imam Muslim nomor sekian, dan seterusnya. Dan tentunya juga bi'azwiha, dengan menisbatkannya ila masadiri sunnah al-mu'tamadah, kepada sumber-sumber as-sunnah yang bisa dijadikan apa? Pegangan Pegangan. atau patokan. Lanjut, fa in kana al-hadis. Wa in kana hadisu fi sahihaini au au ahaduhuma Au ahadihima. au ahadihima iktafaina bizalika Ah, wa ilam yakun fi wahidin minhuma kharajnahu min dawawaini as-sunnatil Lais masyhurati min dawawini sunati al-masyhurati. min Jamak. dawawinis sunnati al-masyhurati. Ya, nah, fa in kana al-hadisu dibaca dhammah karena dia rofa sebab kedudukannya menjadi isim kana. Maka apabila hadis tersebut berada di dalam sahihaini, maksudnya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau bisa jadi salah satu dari keduanya, entah dari Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Nah, di sini iktafaina, kami cukupkan. Maka kami mencukupkan dengannya. Wa illam yakun fi wahidin minhuma kharajnahu min dawawin sunnati al-masyhurah. Dan bila hadis tersebut tidak terdapat di dalam salah satu dari keduanya, maka kami mentakhrijnya dari buku-buku sunnah yang masyhur dengan mendahulukan kitab-kitab as-sunnah yang empat. Muqaddimina as-sunani al-arba'ah ala ghairiha. Kami ya mentakhrijnya dari buku-buku sunnah yang masyhur dengan mendahulukan kitab-kitab as-sunnah yang empat dari selainnya, dengan disertai hukum terhadap hadis-hadis ya yang ada di selain as-sahihain. Gitu. Mal hukmi ala Wa ghairi ahadisi wa as-sahihaini. bayani darajatiha wa bayani darajatiha wa zalika min kalami a'immati sya'ni fi zalika Nah, al wabayani, dan juga menjelaskan derajat hadis-hadis tersebut. Wazalika min kalami a'immatis sya'ni fi dzalika al-mutaqaddimin minhum wal mu'asirin.
Hal itu tentunya dengan merujuk ucapan para imam di bidang ini, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Ya, merujuk ucapan para imam, ya, imam-imam dalam ilmu fikih, ya, di bidang ini maksudnya bidang fikih, ya baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Saminan, Jaminan. kedelapan. Syarhul. Syarhul kalimati al-mustalahati ara gharibati allati tahtaju ila bayani wa idahin. Bayanin, kan ini roh. Ya, Jangan ya, takut-takut untuk ya, ditanwinkan ya. ya, ila Idahin. bayanin wa idahin. Ya, wa idahin. Taib. Yang Oh, kedelapan, yaitu syarhul kalimati, menjelaskan kata-kata. Jadi, al-kalimat itu bentuk jamak dari al-kalimah. Dalam bahasa Arab, kalimah itu artinya kata. Menjelaskan kata-kata, wal mustalahat, dan juga istilah-istilah gharibah yang asing. Yang tentu kata-kata dan istilah tersebut allati tahtaju yang memang butuh untuk bayanin dijelaskan wa idahin dan juga diterangi begitu. Lanjut lagi wallati. wallati taridu asna'u at-tafsili Kok asna'u? asna'i Ustaz. Kok asna'i? Eh. Oh, anu, maf'ulun bihi Ustaz ya. Kok maf'ulun bih? Yang hadir ya, allati taridu asna'at tafsili wasyarhi. Asna'a Ustaz ya. Asna'a. Oh. Sebagai maf'ulun ya Ustaz. Maf'ulun bih. Maf'ul li ajli. Oh, maf'ul li ajli. Di tengah-tengah. Yang hadir di tengah-tengah pembahasan. At-tafsili wasyarhi wa zalika fil hasiyati. Ya, yang demikian itu ya pembahasannya dengan memberikan hasiah keterangan, Oh, keterangan. Hasiah itu keterangan-keterangan ada di bawah. Lanjut lagi. Amma amma mustalahat. mustalahatu al-bahsi Ya. ar-ra'isati Hmm. fatasya fatasyarahu Eh, fi fatushrahu. wa fatusrahu fi sulbi al-kitabi fi bidayati kulli babin wa mas'alatin. Nah, tentunya juga adapun mustalahatul bahas ar-ra'isah, istilah pembahasan yang utama, maka tushrahu. Ini kan majhul bentuk fiilnya, berarti kata kerja pasif begitu. Akan dijelaskan artinya tuh. Fatushrahu akan dijelaskan tuh. Mustalahat istilah pembahasan yang utama akan dijelaskan fisul bil kitab di awal fisul bil kitab, nah, di tengah pembahasan kitab. Dia akan dijelaskan di tengah pembahasan kitab fi bidayati kulli babin, di awal setiap bab dan juga permasalahan. Lanjut tasian. Tasian al-istifadatu mim mim ba'dil kitabi muasirati fil fikhi Oke, wa ahamuha. sebentar dulu. Al-istifadatu adalah mengambil faidah. Nah, tentunya metode yang kesembilan dari penulisan kitab fikih Muyasar ini yaitu mengambil faidah dari sebagian kitab-kitab muasirah, kitab-kitab fikih kontemporer ya, fil fikih dalam fikih. Dan yang paling penting di antaranya ada Asyarhu Al-Mumti', tulisannya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
dan juga Mulakhas Fikih milik kitab milik Syekh Saleh Fauzan. Kita tahu Syarah Mumti ini nanti coraknya adalah Hambali. Makanya kitab fikih Muyasar ini memang fikih tarjih, namun tarjihnya akan lebih dekat kepada kaul-kaul, pendapat-pendapat dari mazhab Hambali, Imam gitu Hambali. ya. Dan juga tarjihannya pun dekat sebagaimana tarjihannya Syekh Saleh Fauzan dalam kitab fikih atau Mulakhas Fikih. Nah, di sini kita harus paham agar tidak kaget nantinya tatkala membaca isi kitab fikih Muyassar. Wadzalika bil idhafah ilal masadiri al ummahati fil madzahibil arba'ah wa ghairiha. Dan tentu dengan apa juga idhafah menambahkan sumber-sumber rujukan induk ya ummahati yang lain dalam mazhab yang Empat. empat. Juga ada nantinya dijadikan referensi ya, kitab-kitab fikih yang lain. Mungkin jumlahnya sedikit. Namanya juga tarjih. Ya, mengambil pendapat yang kuat menurut si penulis kitab fikih Muyassar ini. Dilengkapi dengan adanya adilah. Makanya pembahasan dan permasalahan fikih itu luas sebetulnya. Kadang ulama A menarik kesimpulan dari satu dalil untuk satu permasalahan. Dan terkadang ada ulama lain, ulama B juga sama. Nah, jadi setiap permasalahan kadang memiliki dalil yang Sama. sama dari segi substansi, Iya. namun secara zahirnya terlihat berbeda. Maka kadangkala di antara mereka itu ya, berselisih dan terjadilah ikhtilaf di sana. Interpretasinya beda ya Ustaz ya. Interpretasinya beda terhadap satu dalil dengan dalil yang lain. Maksudnya antar ulama A dengan ulama yang B atau ulama-ulama dari selain keduanya tadi itu. Baik. Ya. Ada lagi berikutnya. Nah ini terakhir. Nah, dua terakhir ya. Asyiran. Karena dia Asiran. ke sampai 11. Ini yang ke-10. Asiran at-tanwihu ala ba'dil umuri allati yaqa'u Allati fiha yaqa'u. Allati allati yaqa'u. yaqa'u fiha kasirun minan nasi mimma yukhalifu al-kitaba wa sunnata as-sahihata Sahih. Mema yukhaliful kitab wa sunnata as-sahihata. Lanjut. wa bayanu as-sawabi wal haqqi fi zalika Wa bayanus sawabi. wal haqqi fi zalika Wa zalika fil mawatinil lati wa zalika ra'ayna. ma ra'ayna anal hajata tad'u fiha ila zalika. Baik, barakallahu fik. At-tanbihu. Nah, metode yang ke-10 dari penulisan kitab fikih Muyassar ini adalah mengingatkan atas sebagian permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang mana kebanyakan dari manusia itu ya terjatuh fiha di dalamnya, terjerumus di dalamnya. Nah, mengingatkan kepada sebagian perkara yang banyak manusia terjerumus, terjatuh di dalamnya. Tentu mimma di antara perkara-perkara tersebut ya ada yang menyelisihi Alkitab was sunnah as-sahihah. Dan tentunya wabayanus shawabil haq dengan menjelaskan yang benar lagi benar fizalika pada hal tersebut ya, pada perkara tersebut. Yang demikian itu pun kami lakukan di beberapa tempat ya, wazalika fil mawatin ada di beberapa tempat allati ra'ayna
yang kami melihat annal hajata bahwasanya adanya kebutuhan tad'u fiha ila Balik. dzalik. Yang kami pandang adanya kebutuhan untuk dilakukan tanbih tadi. Barakallahu fiik. Lanjut ke 11 tuh. Hadi asyara, Ustaz. Mm-mm. W- Wada'na eh, wada'na Faharisa faharisa tafsilat liyah tafsili tafsiliyah limawdu'atil kitabi. al-kitabi wa masailihi fi nihayatil kitabi wa zalika tashilan alal maraji'i wal Alal muro mimnya alal domba. mura alal muraji'i wal mutali'i fihi. Ya, alal muraji'i wal mutali'i fihi. Yang ke-11 ini, kami meletakkan faharisa tafsiliyatan, yaitu apa? Daftar isi yang terperinci lima wudu'atil kitabi wa masailihi, untuk tema-tema dan permasalahan-permasalahannya, di mana daftar isi tersebut ada di mana? Di akhir kitab. Yang demikian itu dalam rangka untuk memudahkan para pengkaji dan juga pembaca kitab ini. Jadi terkadang ada kan pembaca buku itu tidak dimulai runut dari awal. Dia mau mencari jawaban dari permasalahan yang dia butuhkan saja. Nah, guna memudahkan pencariannya, adanya daftar isi di dalam buku. Dan biasanya kitab-kitab berbahasa Arab daftar isinya di bagian akhir. Bagian belakang ya, Ustaz ya. Allahu ta'alam, ya, iya betul. Allahu ta'alam bissawab. Kita cukupkan pagi hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iyyakum jami'an.